Shalom, shalom. Selamat pagi, kita bertemu lagi di Satu Berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah kita semua merasakan berkat dan pertolongan Tuhan, kebersamaan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya sepanjang malam ini kami telah tidur nyenyak dan pagi ini dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon berkatilah kami sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan, sukacita, dan sejahtera untuk melakukan tugas pekerjaan kami, aktivitas kami, dan biarlah kami Tuhan melakukannya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Sebelum kami memulai hari ini, kami datang Tuhan kepadamu, menyerahkan hidup kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya setiap kami boleh diberkati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kedua. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya ulangi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini adalah Yerusalem baru, kota kudus. Yerusalem baru, kota kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi perhatian kita yang paling penting di sini adalah di mana menurut Yohanes dia mendapat penglihatan. Sesungguhnya wahyu ini merupakan penglihatan Yohanes, dan salah satunya yang dilihat di sini adalah kota kudus, yaitu Yerusalem yang baru. Yerusalem baru, kota kudus, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nanti kita akan membaca, atau saudara bisa baca dalam ayat-ayat selanjutnya, khususnya di ayat 22, ayat 9 sampai 22 tentang Yerusalem baru ini, untuk lebih jelasnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan bahwa Yerusalem baru yang dimaksudkan di sini adalah kota yang kedua atau wanita yang kedua. Nah, pemakaian kota kudus dan baru mengingatkan kita bahwa dulu ada kota Babel. Babel ini digambarkan sebagai kota yang najis dan yang sudah lama. Artinya Babel itu sudah berlalu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, Yerusalem baru itu adalah di mana kita atau gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan nanti ditinggal, tempat kita tinggal, yang mana kita disebut sudah masuk surga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mungkin kita perlu pertanyakan di sini, apakah benar-benar surga yang baru itu atau Yerusalem baru itu, kota yang kudus itu turun dari sorga? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata saudaraku, yang dimaksud dengan turun dari sorga, bahwa kota ini, Yerusalem baru ini, tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Artinya Allah sendiri yang membuatnya. Apakah saudara membayangkan kota baru itu, Yerusalem baru itu turun seperti rumah, kota turun ke bumi? Nah, ternyata tidak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi itu menggambarkan bahwa Allah sendirilah yang akan membuat kota itu. Artinya sekali lagi, manusia tidak mungkin membuat kota itu. Itu tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Allah sendiri yang membuatnya untuk saudara dan saya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
kita melihat bahwa kota yang baru itu, yaitu Yerusalem baru, untuk saudara dan saya, selanjutnya dikatakan, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini menggambarkan bahwa Yerusalem baru ini hanya dihuni oleh orang-orang yang percaya, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kata berhias di sini berarti usaha pengantin perempuan ini digambarkan seperti pengantin perempuan itu suaminya. Tentulah kalau pengantin itu harus berhias sedemikian rupa supaya enak dipandang dan berkenan kepada suaminya. Nah, dalam hal ini saudaraku gereja Tuhan, saya dan saudara harus berhias. Itu artinya kita harus menjaga kekudusan kita, hidup dalam kekudusan, kita hidup berkenan kepada Tuhan tanpa cacat dan noda. Nah, itulah yang harus kita lakukan selama kita di bumi sebelum turun Yerusalem baru itu dari sorga. Kita harus berhias, kita harus berusaha hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang dosa, saya selalu ingatkan dan tarik kepada diri saya bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada yang kebal terhadap dosa. Ada saja yang membuat kita bisa kesal, bisa marah, atau jatuh dalam dosa. Nah, kata berhias di sini sedetail mungkin. Yang namanya berhias sedetail mungkin. Jangan ada celah, jangan ada cacat, jangan ada noda. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Kita harus berusaha sedemikian rupa, sedetail mungkin. Jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai kita jatuh dalam dosa, sehingga kita diibaratkan seperti pengantin yang berkenan kepada suami kita. Ya, yaitu pengantin laki-laki Yesus sendiri dan gereja Tuhan sebagai pengantin perempuan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita terus berhias, ya, mari kita terus berdandan, ya, sekali lagi menggambarkan tentang usaha dan kerja keras kita. Kita harus berusaha berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah, sehingga kita menjadi warga Yerusalem baru, kota kudus yang turun dari sorga itu. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terakhir, sebuah quotes untuk kita. Yerusalem baru adalah simbol umat Allah yang diperbarui, kudus dan tinggal bersamanya selama-lamanya oleh Rabi Zakarias. Amin untuk firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Yerusalem baru, kota yang kudus. Kiranya Tuhan, kami menjadi bagian dari Yerusalem baru dan kota kudus itu. Oleh karena Tuhan, Engkau mengajar kami berhias pagi hari ini. Itu artinya kami harus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam berhias seorang pengantin sedetail mungkin, kami pun demikian juga. Menghiasi diri kami dengan kekudusan, perkenanan Tuhan, sampai tidak ada noda sekecil apapun dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, sehingga kami menjadi umat yang berkenan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika Kau datang kedua kali, kami ada kedapatan kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Jemaat-Mu, semua pendengar, kiranya Kau menolong, kiranya memberkati. Kalau mereka ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Yang punya persoalan apapun Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, sanggup menolong kami. Karena Tuhan kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah kami menjadi umat pemenang-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi umat pemenang-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan kami akan muncul menjadi pemenang. Kami siap Tuhan diberkati. Kami siap juga untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong,
dan memberkati setiap kita. Shalom, amin untuk firman Tuhan.